Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela dengan NIM 220403000012. Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video ini ada dua pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama, analisis jalur kritis. Yang kedua, ada karakteristik pengambilan keputusan. Baik, terkait analisis jalur kritis, apa itu jalur kritis? Analisis kritis mengidentifikasikan pentingnya dan urutan setiap tugas dalam sebuah proyek. Informasi ini memungkinkan manajer proyek untuk menentukan segala keperluan-keperluan dalam aktivitasnya. Dan terkait dalam melakukan suatu analisis, pastinya dibutuhkan yang namanya metode, di mana untuk memecahkan suatu fokus masalah dengan suatu fakta yang ada, dan tentunya juga dalam melaksanakan atau menganalisis suatu pekerjaan melalui jalur kritis ini akan berhubungan pada seorang manajer produksi, dan tentunya ada perhitungan yang dipakai, yaitu bisa dikatakan perhitungan maju atau perhitungan mundur. Hitungan maju ini awal dalam aktivitas, sedangkan hitungan mundur itu akhir dari aktivitas. Serta tentunya dalam pemahaman kita terhadap jalur kritis ini akan memberi manfaat dalam hal membantu memperkuat perencanaan di masa yang akan datang, yang tentunya dengan pengalaman yang telah dihadapi sebelumnya, dan mampu memprediksi atau memperhitungkan semua sumber-sumber daya yang ada di dalam pekerjaan. Dan adapun fungsi dari jalur kritis itu sendiri untuk mengetahui kegiatan yang dimiliki, kepekaan yang tinggi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Adapun cara untuk menggunakan analisis jalur kritis ini, kita bisa pertama buat daftar semua aktivitas yang akan kita lakukan. Yang kedua, tentukan urutan kegiatannya. Yang ketiga, ada perkiraan durasinya atau penetapan waktunya. Yang keempat, ada identifikasi jalur kritis. Dan yang terakhir, jika setelah evaluasi, lacak kemajuan dan buat perubahan jika diperlukan. Selanjutnya, karakteristik pengambilan keputusan. Itu bisa dikatakan ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan proses pengambilan keputusan, dan juga pasti seseorang memiliki cara yang tersendiri dalam mengambil keputusan. Bisa dikaitkan karena faktor seperti pengalaman, kepribadian, dan juga boleh pengetahuannya. Pola pengambilan keputusan bisa dikatakan efektif jika dilihat dari output dan income, serta dalam kualitas keputusan dan penerimaan yang dilihat dari hal-hal yang bersifat teknis dan rasional. Yang dimaksud seperti kesesuaian dengan pokok permasalahan yang hendak diselesaikan, dan sebelum itu penting untuk memahami informasi yang relevan, mempertimbangkan risiko, dan mendengarkan juga pendapat dari orang lain, serta juga harus berorientasi pada tujuan, dan yang artinya fokus pada hal yang penting, logis dan konsisten, pemikiran yang analisis, dan membutuhkan sebanyak mungkin informasi dalam menyelesaikan masalah tersebut, ya. Dan adapun cara mengambil keputusan secara sistematis itu, yang pertama kita harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mengumpulkan informasi itu sudah pasti dengan melakukan penelitian, mempertimbangkan pula faktor yang bisa terjadi kapan saja. Dan seperti saya katakan tadi, pada pengevaluasian
harus diperhatikan apa yang harus dikembangkan lagi dari kegiatan tersebut. Itulah pembahasan dari pemahaman saya terkait analisis jalur kritis dan juga karakteristik pengambilan keputusan. Dari saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.